Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim Alatas dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang Thomas Hobbes yang saya pahami. Sejarah perkembangan filsafat untuk dikaji terdapat banyak teori atau aliran filsafat yang mewarnai dunia pengetahuan barat yang kini dikenal sebagai negara-negara yang maju. Kemajuan perkembangan pengetahuan masyarakat negara-negara tersebut tidak sepenuhnya lepas dari perkembangan filsafat yang melatar belakanginya. Perkembangan filsafat-filsafat yang ada dan terjadi memberikan corak warna dan kehidupan masyarakat di dunia. Seiring perkembangan zaman, paradigma berpikir masyarakat barat modern lebih banyak dipengaruhi oleh aliran logis, yaitu filsafat positivisme logis. Filsafat ini mengajarkan bahwa hanya daya panca indera manusialah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat dunia menjadi lebih maju. Dalam hal ini masyarakat menjadi maju pesat dalam bidang pengetahuan. Filsafat sosial secara erat berkaitan dengan filsafat umum. Thomas Aquinas merupakan filsuf dan teolog yang teguh pendiriannya. Ketika para ilmuwan barat menentang teori-teori filsafatnya dengan gencar, beliau tetap kokoh mempertahankan prinsip-prinsip yang mengakui adanya kekuatan Tuhan yang tidak sama dengan para makhluknya. Beliau memberikan pencerahan tentang etika dan membedakan antara pengetahuan dan keimanan manusia. Dan masuk ke biografi Thomas Aquinas. Thomas Aquinas dilahirkan pada tahun 1225 Masehi di Italia. Dia berasal dari keluarga keturunan bangsawan. Thomas adalah putra dari Pangeran Aquino yang kastilnya di kerajaan Nepal. Thomas Aquinas aktif menjadi biarawan di beberapa biara Domitian Roma, Italia selama kurang lebih 10 tahun atau hingga sekitar tahun 1269 Masehi. Semasa hidupnya, Thomas Aquinas berjasa dalam memberi kuliah bidang filsafat dan teologi beberapa kota yang ada di Italia. Dia kembali ke Paris selama 3 tahun sebelum dipanggil ke Naples guna mengemban tugas yang sama dan peran tambahan sebagai pendiri sekolah Domitian di sana pada tahun 1272 Masehi. Thomas Aquinas seorang teolog yang terkenal pada era abad pertengahan dan meninggal dunia ketika berusia sekitar 50 tahun, tepatnya pada tahun 7 Maret 1274 Masehi. Dan masuk ke pemikiran Thomas Aquinas. Thomas Aquinas seorang filsuf dan teolog barat termasyhur pada masa abad pertengahan. Pemikirannya merupakan tidak lepas dari pengaruh dua orang filosof besar, yaitu Agustinus dan Aristoteles. Dapat mengguncangkan Eropa pada masanya. Pemikiran yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas yang membangun keharmonisan antara agama dan akal membawa pengaruh yang sangat kuat di jajaran masyarakat Eropa. Filsafat Thomas Aquinas hampir sama dengan Agustinus, yaitu erat sekali, bahkan dikatakan berpusat pada teologi. Namun agak berbeda dengan Agustinus. Thomas Aquinas membela akal dan pencairan kebenaran berdasarkan pengetahuan manusia yang jujur, murni dan percaya. Ia memberi akal dan wahyu dalam bidangnya sendiri-sendiri. Wahyu berwibawa dalam wilayahnya sendiri. Begitupun dengan akal yang dianggapnya memiliki kewibawaan dalam wilayahnya sendiri. Menurut Thomas Aquinas, yang menjadi ukuran atau norma perbuatan susila manusia adalah akalnya, sebab akal mencerminkan akal ilahi. Dari akal itulah diturunkan kebajikan akal ilahi. Maka di dalam etika sosialnya, Thomas Aquinas mengatakan bahwa negara adalah bentuk hidup yang tertinggi yang berada pada ranah segala hal yang bersifat kodrati. Menurut tabiatnya, manusia dikaitkan dengan hidup bersama di dalam masyarakat dan negara. Dan selanjutnya adalah masuk ke filsafat sosial Thomas Aquinas. Bagi Aquinas, kebenaran yang mendasar adalah bahwa
dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai suatu keseluruhan yang teratur. Tatanan alam semesta adalah ungkapan hukum kekal Allah yang mengatur seluruh makhluk batu karang, yang mengatur seluruh makhluk yang ada di dunia atau yang ada di bumi ini. Hukum kekal itu menentukan posisi berbagai hal dalam keteraturan agung segala sesuatu, dan ia menentukan aturan-aturan spesifik pada setiap posisi. Jika sebongkah batu jatuh ke bumi, kejadian itu sesuai dengan aturan bagi benda-benda mati yang tempat semestinya memang di atas permukaan bumi. Jika seseorang melakukan kewajibannya, tindakan itu sesuai dengan aturan bagi makhluk rasional. Bagi Thomas Aquinas, tatanan sosial adalah bagian dari tatanan alam semesta. Allah telah menciptakan sebuah dunia yang teratur sesuai dengan derajat-derajat rasionalitas dan kesempurnaan. Dan masyarakat pun diciptakan sebagai suatu hierarki yang teratur sesuai dengan derajat-derajat rasionalitas secara umum. Dan secara umum, kaum laki-laki dianggap lebih rasional daripada kaum perempuan. Dan karena itu kaum laki-laki harus memimpin mereka yang kurang rasional demi kebaikan semuanya. Thomas Aquinas ini berusaha membentuk suatu sistem pemikiran skolastik yang menggabungkan kebijaksanaan yang terkandung dalam wahyu dengan kebijaksanaan yang berasal dari manusia sendiri. Sekali Thomas membedakan antara hukum-hukum yang berasal dari wahyu dan hukum-hukum yang dijangkau akal budi manusia sendiri. Tetapi seperti yang juga dikatakan Agustinus, Thomas mengakui kekuatan akal budi untuk mengetahui kebenaran-kebenaran yang mendasar dalam hidup. Hukum yang didapat dari akal budi ada beberapa macam. Pertama ada hukum alam, kemudian hukum bangsa-bangsa, dan akhirnya hukum positif manusiawi. Itu dari filsafat sosial Thomas Aquinas. Dan kesimpulan dari Thomas Aquinas adalah Thomas Aquinas merupakan filsuf berat. Thomas Aquinas merupakan filsuf besar pada era skolastik. Corak pemikirannya yang cenderung teologis, mampu memberikan gagasan religius kaitannya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang etis dan mulia. Dengan corak pemikiran moralnya, tujuan akhir hidup individu ialah memperhatikan dan memandang keberadaan Tuhan. Berdasarkan tujuan akhir hidup manusia ini, hidup seseorang diarahkan kepada kebajikan Tuhan dan seluruh masyarakat harus diatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tabiat manusia. Dalam keadaan seperti ini, Thomas Aquinas terlahir sebagai pencerah. Beliau menyumbang buah pikirannya berupa filsafat teologi yang diyakini dan digunakan sebagai rujukan pengembangan pengetahuan filsafat hingga kini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak salah kata atau kurang pemahaman dari Anda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang saya sampaikan. Nun wal qalami wal ma yas'urun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.